Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta didik dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk pembelajaran kali ini di mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 12 semester 2, KD ini kita akan membahas tentang aktiva tetap tak berwujud serta amortisasinya. Aktiva tetap tak berwujud atau intangible fixed assets. Secara umum, aktiva tak berwujud adalah kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi bermanfaat bagi perusahaan karena hak-hak yang melekat pada pemiliknya. Dari segi akuntansi, aktiva tak berwujud dapat digolongkan ke dalam 1. Aktiva lancar. Misalnya piutang dagang, persekot premi asuransi. Aktiva tetap, misalnya hak paten, cap dan merek dagang, serta goodwill. Ketiga, biaya yang ditangguhkan pembebanannya. Misalnya biaya pendirian, biaya riset dan pengembangan, hak guna usaha, hak sewa, jangka panjang. Karakteristik aktiva tetap berwujud. 1. Didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan sendiri. Kedua, memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. 3. Memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. 4. Mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari 1 periode akuntansi. Aktiva tetap tak berwujud dapat dikelompokkan berdasarkan A. Dapat atau tidaknya aktiva tersebut diidentifikasikan secara spesifik dengan hak atau jenis aktivitas tertentu. Dapat diidentifikasikan contohnya hak paten dan hak cipta. Dan yang tidak dapat diidentifikasi contohnya goodwill atau nama baik. B. Cara bagaimana aktiva tersebut didapat. Didapat dari pembelian, contohnya hak paten dan hak cipta. Dari riset dan pengembangan, contohnya ialah resep atau formula rahasia, secret process. C. Masa kegunaan. Terbatas, contohnya hak paten, dan yang tidak terbatas, contohnya goodwill. D. Dapat atau tidaknya aktiva tersebut dipisahkan dari eksistensi perusahaan, dapat dipisahkan dan dijual sendiri. Contohnya hak cipta, copyright, tidak dapat dipisahkan, contohnya goodwill. Akuntansi terhadap aktiva tetap tak berwujud. Jadi bagaimana penerapan akuntansi terhadap aktiva tetap tak berwujud ini? 1. Pada saat didapat, masalah akuntansi dalam hal ini menyangkut penentuan harga perolehan aktiva yang bersangkutan. Apabila aktiva dibeli secara tunai, maka harga perolehan aktiva diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak atau aktiva tersebut. Apabila aktiva diperoleh melalui transaksi selain pembelian tunai, maka harga perolehan diukur dengan harga pasar dari barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan aktiva tersebut, atau harga pasar dari aktiva yang bersangkutan. Apabila aktiva diperoleh dengan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, maka pada umumnya tidak dicatat tersendiri. 2. Dalam masa penggunaan. Masalah akuntansi dalam hal ini menyangkut usaha untuk mempertahankan atau menjaga pemilikan atas aktiva dan program alokasi harga perolehan aktiva tersebut sesuai dengan masa kegunaannya, amortisasi. Amortisasi ini dilakukan hanya untuk aktiva tetap tak berwujud yang terbatas masa kegunaannya. Cara dan metode amortisasi sama dengan amortisasi terhadap aktiva tersebut. 3. Pemberhentian aktiva tetap tak berwujud. Pemberhentian aktiva tetap tak berwujud terjadi apabila
A. Aktiva yang bersangkutan dijual. B. Aktiva yang bersangkutan ditukar dengan aktiva lain. C. Karena sebab lain sehingga aktiva tersebut harus dihapuskan. Perlakuan akuntansi pemberhentian aktiva tetap tak berwujud sama dengan perlakuan akuntansi pemberhentian aktiva tetap. Anak-anak sekalian, untuk KD aset tak berwujud dan amortisasinya ini dibagi dalam 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama Bapak sampaikan sampai di sini, dan tugas untuk kali ini ialah tugas 1. Carilah di internet materi tentang aset tak berwujud dan amortisasinya. Rangkumlah materi tersebut di buku catatanmu, scan rangkumanmu tersebut dan kumpulkan pada wali kelas. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.